Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Arif Channel. Hai Mas Bro, Mbak Bro semuanya, gimana nih kabarnya? Sehat semua kan? Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas tentang gugatan yang tidak dapat diterima. Jadi Mas Bro, Mbak Bro, ketika mau mengajukan gugatan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Sebelum masuk pembahasan, jangan lupa like, subscribe, komen, and share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke Mas Bro, Mbak Bro semuanya, tidak diterimanya gugatan oleh pengadilan atau yang sering disebut sebagai Niet on van Cleeg Verklaar atau sering disebut sebagai NO, disebabkan karena gugatan tidak memenuhi unsur formal sebuah gugatan. Gugatan yang tidak memenuhi unsur formal, misalnya gugatan ditujukan kepada pengadilan yang tidak berwenang menangani gugatan untuk mengadili. Dan kedua, gugatan tidak sesuai dengan formalitas surat gugatan. Yang ketiga, gugatan yang tidak memiliki dasar hukum. Mas Bro, Mbak Bro semuanya, pemeriksaan terhadap gugatan yang tidak diterima dilakukan sebelum terselenggaranya pemeriksaan persidangan. Dengan kata lain, hakim baru memeriksa gugatan dari sisi keformalannya saja, belum sampai pada materi gugatan atau pokok perkaranya. Terhadap gugatan yang tidak diterima, penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatan tersebut. Sementara itu, gugatan diterima bila memenuhi semua unsur formalnya, yaitu belum menyangkut pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut di persidangan. Namun, bila gugatan sudah diterima, ada dua kemungkinan nih Mas Bro, Mbak Bro, yakni gugatan dikabulkan dan kemungkinan juga ditolak. Bila gugatan tersebut dikabulkan, maka bisa jadi semua atau sebagian tuntutan dikabulkan dan sebagian lagi ditolak. Begitu juga sebaliknya, terhadap gugatan yang tidak terbukti berdasarkan apa yang didalilkan dan dibuktikan oleh penggugat di muka persidangan, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan ditolak oleh putusan hakim. Terhadap putusan yang sudah ditolak, tidak dapat diajukan kedua kalinya ke pengadilan atau disebut juga sebagai nebis in idem. Meskipun demikian, masih terdapat upaya hukum lainnya, yaitu banding pada tingkat pengadilan yang lebih tinggi. Ini Mas Bro, Mbak Bro, saya tampilkan skemanya, yaitu ketika gugatan kemudian ke atas tidak diterima, pasti itu tidak sidang. Konsekuensinya apa? Ketika belum disidangkan, baru diperiksa tingkat keformalannya saja. Sebenarnya tidak memenuhi unsur formal dan masih bisa diajukan kembali. Ketika gugatan diterima dan kemudian sidang, ada dua kemungkinan: dikabulkan karena memenuhi unsur formal dan material gugatan, bisa saja ditolak karena tidak memenuhi unsur material atau dalil yang diajukan tidak terbukti di persidangan. Ketika sudah ditolak, tidak boleh diajukan kembali, tetapi ada upaya hukum. Mas Bro, Mbak Bro semuanya nih, materi gugatan yang menyebabkan gugatan tidak diterima, ada beberapa hal nih Mas Bro. 1. Tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta. Misalkan yang pertama, gugatan ganti kerugian akibat pembebasan pemidanaan. Kemudian yang kedua, gugatan atas kesalahan hakim dalam melaksanakan fungsi pengadilan. Yang ketiga,
gugatan ganti rugi yang tidak rinci. Jadi ketika kemudian mengajukan gugatan terkait ganti rugi harus dirinci detail, baik kerugian material maupun imaterial, semuanya harus rinci. Dan yang keempat adalah gugatan yang dalil gugatannya saling bertentangan antara dalil gugatan yang satu dengan yang lainnya. Ketika kemudian menyusun dasar hukum terus kemudian dalil-dalil, jangan sampai antara dalil yang satu dan dengan dalil yang lain saling bertentangan. Yang kelima adalah gugatan yang ditujukan kepada pihak lain tetapi tidak mengandung sengketa. Ini juga perlu diperhatikan. Gugatan yang ditujukan kepada pihak lain tetapi tidak mengandung sengketa ini Mas Bro. Kemudian yang keenam, gugatan yang objek sengketa dan pihaknya tidak jelas sehingga menimbulkan kekaburan atau tidak terang, sering disebut sebagai obscure libel. Kemudian yang ketujuh, permohonan tidak sesuai dengan dalil gugatan. Dalil-dalilnya sudah diutarakan semuanya, ternyata nggak sesuai dengan permohonannya. Ini kan menjadi membingungkan dalil gugatannya juga permohonannya. Kemudian yang kedelapan adalah gugatan itu prematur, yaitu gugatan yang belum sampai pada batas tempo. Misalkan gugatan prematur itu terkait perjanjian. Misalkan A melakukan perjanjian utang piutang, ditetapkan misalkan pada bulan ke-10. Ketika kemudian tidak membayar, bisa dilakukan gugatan. Tapi baru bulan ke-9 si A misalkan sudah menagih hutangnya, sudah mengajukan gugatannya. Nah, ini disebut juga sebagai gugatan prematur, belum waktunya. Kemudian yang berikutnya, yang pertama tadi materi gugatan yang menyebabkan gugatan tidak diterima yaitu adalah tidak memiliki dasar hukum dan dasar fakta. Dan yang berikutnya adalah gugatan bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan juga kesusilaan. Misalkan contoh adalah cedera janji yang pada perjanjian yang tidak halal, itu tidak dapat diterima. Kemudian yang terakhir adalah tentang gugatan daluarsa. Nah, ini perlu diperhatikan. Kalau kemudian ada sengketa, gugatan itu bisa saja daluarsa atau gugatan telah melampaui waktu. Lampaunya waktu menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata dibatasi yaitu 30 tahun. Selama dalam kurun waktu tersebut tidak dilakukan gugatan, maka lenyap sudah tuntutan haknya penggugat. Artinya penggugat sudah tidak dapat lagi menggugat objek sengketa. Itu saja Mas Bro, Mbak Bro, teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Arif Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.